Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Syifa Haidilfus. I am majoring in engineering. Kali ini saya bakal menjelaskan tentang apa itu OSI layer, terus cara pekerjaan OSI layer, dan apa aja itu OSI layer. Yang pertama itu adalah definisi OSI layer. OSI layer adalah singkatan dari Open System Interconnection. OSI layer adalah sebuah model konseptual yang terdiri dari 7 lapisan yang digunakan untuk menjelaskan cara kerja sistem komunikasi dalam jaringan komputer. Model ini memisahkan fungsi jaringan ke dalam lapisan-lapisan yang berbeda, sehingga memudahkan dalam memahami dan merancang arsitektur jaringan. Masing-masing lapisan dalam OSI layer memiliki fungsi tertentu yang membantu dalam pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Oke, selanjutnya yaitu ini adalah urutan OSI layer, yaitu yang pertama dari physical layer, data link layer, network layer, transfer layer, session layer, operation layer, and yang terakhir itu ada physical layer. Kali ini kita akan menjelaskan cara kerja model OSI layer. Cara kerja model OSI layer melibatkan proses pemindahan data dari satu perangkat ke perangkat lain melalui 7 lapisan bertingkat. Data yang dikirim oleh aplikasi akan melewati lapisan-lapisan ini, mulai dari lapisan paling atas, yaitu application layer, hingga lapisan paling bawah, yaitu physical layer. Dan sebaliknya, ketika data diterima, berarti ketika data diterima itu kebalikannya, dari physical layer sampai application layer. Dan berikut adalah penjelasan cara kerjanya. Oke, yang pertama itu yang tadi ini paling bawah. Ini ada application layer dan physical layer. Yang pertama itu ada application layer. Maaf ya guys, berarti salah tadi urutannya. Client layer. Application layer adalah lapisan aplikasi, yaitu proses yang dimulai di sini penggunaan atau aplikasi, misalkan browser web, mengirim permintaan seperti meminta halaman web. Terus yang kedua itu ada protokol pada lapisan ini seperti HTTP, FTP, atau memformat data sesuai keperluan aplikasi. Itu adalah tugas atau cara kerja application layer. Yang kedua itu ada presentasi layer, yaitu lapisan presentasi. Lapisan ini bertugas untuk mengonversi data menjadi format yang bisa dipahami oleh perangkat penerima, mengurus kompresi, ekspresi, dan deskripsi data. Dan data mungkin dienkripsi di sini jika diperlukan untuk keamanan. Jadi present layer ini bertugas untuk mengonversi data menjadi format yang bisa dipahami. Selanjutnya yaitu session layer atau lapisan sesi, yaitu mengatur komunikasi antara para aplikasi di dua perangkat, membuka, mengelola, dan menutup sesi. Jika terjadi instruksi, lapisan ini mengatur pengulangan proses atau sinkronisasi. Jika data ini gagal dikirim, berarti tugasnya session layer ini untuk mengatur pengulangan prosesan biar berhasil. Yang keempat itu ada transport layer atau lapisan transportasi, yaitu memecahkan data menjadi segmen-segmen kecil untuk dikirim melalui jaringan. Mengontrol pengiriman yang andal dalam memastikan semua segmen data sampai tanpa kesalahan. Contohnya itu protokol TCP melakukan kesalahan dan pengurutan.
Jika ada kerusakan atau kehilangan data, segmen dikirim ulang. Karena kesalahan data atau kerusakan, tugasnya ini tuh mengirim ulang segmen biar berhasil. Yang kelima itu ada network layer, lapisan jaringan. Itu mengatur penentuan rute data melalui jaringan yang menggunakan alamat IP. Setiap segmen diberikan alamat IP sumber dan tujuan, mengarahkan paket data ke tujuan yang tepat berdasarkan kondisi jaringan. Setiap segmen diberi alamat IP dengan tujuan yang benar. Nah, maksudnya tuh kayak gini. Terus yang keenam itu ada data link layer, lapisan data link. Lapisan ini mengemas data ke dalam frame dan menangani pengalaman fisik seperti MIC address. Ia juga mengatur pengiriman data antar node dalam jaringan lokal dan memperbaiki kesalahan fisik dalam pengiriman. Dan yang ketujuh itu ada physical layer. Physical layer yaitu lapisan fisik. Data pada lapisan ini diubah menjadi sinyal listrik, gelombang radio atau sinyal optik yang dapat dikirim melalui media fisik, misalnya kabel Ethernet, serat optik, atau Wi-Fi. Lapisan ini bertanggung jawab atas transmisi dan penerimaan sinyal di sepanjang media fisik. Nah, physical layer ini yang terakhir, ini dia yang paling bertanggung jawab atas transmisinya. Oke, proses perangkat penerima. Ketika data sampai ke perangkat tujuan, proses ini berjalan terbalik. Data dikirim dari physical layer sebagai sinyal dan diuraikan lapisan demi lapisan hingga ke application layer, di mana data dapat digunakan oleh aplikasi penerima. Misalnya ditampilkan di browser sebagai halaman web. Kesimpulan dari semuanya itu, pengirim data diproses dari atas application layer ke bawah physical layer, dikemas dan ditransmisikan. Penerima, data diterima pada physical layer kemudian diproses dari bawah ke atas hingga application layer untuk digunakan oleh aplikasi. Setiap lapisan hanya berkomunikasi dengan lapisan di atas atau di bawahnya, sehingga membagi tugas secara modular dan memudahkan pengelolaan komunikasi jaringan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.